Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berdekatan, Fadil. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan Masya puji Allah, syukur luar biasa. Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul meskipun melalui media online ini untuk melaksanakan aktivitas mingguan kita yaitu kajian rutin Sentana Web Ngaji. Dan Masya Allah dari sekian banyak hamba Allah yang beraktivitas hari ini ternyata teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah untuk bisa hadir di sini. Semoga kita semua yang hadir diringankan niatnya, dilembutkan hatinya, dan dipanjangkan umurnya untuk terus mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga limpahan salam serta rahmat senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga, para sahabatnya, dan kita para pengikutnya mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini tepat tanggal 21 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 28 Juni 2024 Masehi. Kita akan melakukan aktivitas mingguan kita kajian rutin Sentana Web Ngaji, di mana tema kita pada hari ini yaitu istidraj. Atau istidraj itu adalah merupakan suatu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seseorang yang sering melakukan maksiat dan jarang beribadah, namun hidupnya terus dilimpahi kenikmatan. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama menyimak kajian kita hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Salim Al-Bakri. Silahkan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, sahabat-sahabat Sentana Mengaji yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puja dan puji sudah senantiasa dan selayaknya kita ucapkan dan kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa semoga membasahi lisan-lisan kita, karena hanya dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, dengan izinnya lah, maka pada sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam sebuah majelis ilmu, yang semoga majelis ilmu ini
senantiasa diberkahi Allah dengan segala keuntungan kita mengikuti majelis ilmu ini. Yang saya senantiasa mengingatkan bahwa majelis ilmu ini adalah salah satu dari sekian taman-taman surga yang ada di muka bumi. Ini Nabi yang berkata kepada kita sekalian, datangilah taman-taman surga itu. Lalu sahabat bertanya, taman surga yang ada di bumi ini apa ya Rasulullah? Yaitu adalah majelis ilmu. Dan semoga kita yang hadir pada hari ini termasuk yang sedang berada di dalam majelis ilmu atau taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Dan kita akan mendapatkan doa dari malaikat, ya, yang doanya adalah mengampuni, mohon diampuni dosa kita dari segala kekhilafan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nama-nama kita disebut di hadapan penduduk langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah Taala. Amin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, pada sore hari ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh moderator kita, Saudara Fadil, ya, kita akan membahas sebuah tema yang menurut hemat saya tema ini sangat penting karena berkaitan dengan keseharian kita yang terkadang mungkin kita tidak sadari bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan bagian daripada apa yang akan kita jadikan topik pada hari ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul istidraj. Istidraj. Istidraj itu secara bahasa itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang diulur, sesuatu yang dibiarkan, ya, dibiarkan berlangsung begitu saja, ya. Dan ini tadi telah disebutkan juga oleh moderator adalah merupakan salah satu daripada ujian ataupun bahkan merupakan azab dari Allah kepada orang-orang yang terus-menerus, ya, berbuat maksiat, ya, berbuat dosa, tetapi justru dia diberikan kesenangan, ya, diberikan berlimpah ruah, ya, hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Maka kita wajib untuk memahami apa yang dimaksud dengan istidraj ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, istidraj adalah sebuah fenomena, sebuah kondisi di mana seseorang diberikan kenikmatan, kesenangan duniawi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meskipun mereka dalam keadaan yang tidak diridhoi Allah. Dalam pandangan manhaj salaf, artinya salafus saleh, berpendapat bahwa istidraj ini adalah semacam ujian atau bahkan bentuk hukuman atau azab yang terselubung, atau dalam kata lain adalah sebuah jebakan dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sedang menangguhkan azabnya dan memberikan kelonggaran bagi mereka untuk terus melakukan dosa dan kemaksiatan, ya, dengan tujuan agar dosa-dosa mereka terus bertambah, sehingga ketika azab itu tiba mereka akan merasakan kondisi yang sangat berat. Disebutkan di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan istidraj ini, tetapi pada kesempatan ini saya akan yang pertama, ya, kita kupas satu ayat di dalam surat 6, surat Al-An'am ayat ke-44, yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepadanya, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang kami berikan dalam bentuk kesenangan kepada mereka itu, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, ya, atau dengan tiba-tiba yang mereka tidak duga-duga. Maka ketika itu mereka pun terdiam, berputus asa. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 44 ini, Allah menjelaskan dengan gamblang bahwasanya manakala kita, ya,
diberikan kesenangan, dibukakan pintu-pintu kesenangan. Dan sementara itu, kita semakin jauh dengan Al-Quran. Kita semakin jauh dengan As-Sunnah. Kita semakin banyak melakukan kemaksiatan. Kita semakin banyak ya dengan dosa-dosa yang kita buat. Maka berhati-hatilah. Ini adalah sebuah jebakan, sebuah uluran, sebuah penangguhan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita dalam keseharian tentu akan terus tergoda oleh godaan-godaan dunia. Dan Allah telah mengingatkan kita dalam banyak ayatnya. Innamal hayata dunya illa mata'ul gurur. Innamal hayata dunya illa laibun walahubun. Allah mengatakan, Allah yang menciptakan alam semesta, dunia, dan seisinya. Dan juga makhluknya yang bernama manusia ini, ya, itu dengan mengatakan bahwa dunia ini adalah sesuatu yang sementara, sesuatu yang penuh dengan tipu daya, sesuatu yang hanya sekedar senda gurau. Maka janganlah kita tertipu dengan hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan ini. Maka ketika godaan dunia ini menyebabkan kealpaan kita, ya, dengan melupakan hal-hal yang seharusnya kita perbuat sebagai sebuah bentuk ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Maka jika kita melupakan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan membukakan pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kemewahan dunia kepada kita. Justru kita diberikan semakin kita bermaksiat, semakin kita melakukan dosa-dosa, semakin kita menjauhkan diri dari perintah-perintah Allah, dan semakin kita mendekatkan diri kepada larangan-larangan Allah, melakukan larangan-larangan Allah, justru kita semakin berlimpah ruah kemewahan dunia itu. Semakin tidak sholat, ya, semakin sehat badan kita. Semakin tidak bersedekah, semakin kaya kita. Semakin kita tidak berpuasa, tidak sholat, semakin naik posisi jabatan kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sebuah jebakan, saudaraku sekalian. Ya. Dalam surat Al-A'raf, surat 7, ayat 182 dan 183. Allah mengatakan, barang siapa atau orang-orang yang berpaling atau mendustakan ayat-ayat kami, justru kami akan biarkan mereka ya dalam kesenangan-kesenangan, dan mereka berangsur-angsur sedang menuju ke arah kebinasaan. Ya, orang-orang yang justru berpaling, ya, mendustakan ayat-ayat Allah atau berpaling dari apa-apa yang menjadi perintah Allah yang harusnya dilakukan dan apa-apa yang menjadi larangan Allah yang seharusnya dijauhkan, tetapi mereka melakukan itu semua, maka Allah berkata, kami akan biarkan mereka. Justru akan dibukakan itu. Ya, segala apa yang mereka inginkan itu, namun secara berangsur-angsur, sejatinya mereka sedang menuju ke arah kebinasaannya. Dengan cara yang mereka tidak ketahui. Lalu ayat 183-nya dari surat Al-A'raf ini, dan aku, kata Allah, akan membiarkan atau akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku itu sangat teguh. Demikian Allah ya menyampaikan firman-Nya di dalam surat 7 ayat 182 dan 183. Artinya
orang-orang yang dilupakan dengan godaan-godaan dunia, sehingga mereka justru merasa bergembira, ya, dengan segala kesenangan-kesenangan, kemewahan dunia, kenikmatan yang semu itu makin dilupakan, makin dilupakan. Sejatinya mereka makin menambah dosa, makin menambah dosa. Dan satu ketika, sebagaimana surat Al-An'am tadi, ayat 44, sekonyong-konyong mereka akan dijatuhkan. Jadi seperti orang naik tangga, ya. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, terus dibiarkan, ya, sampai tangga-tangga yang paling tinggi. Kemudian dijatuhkan dari tangga yang paling tinggi itu, justru akan terasa sakit yang luar biasa. Akan terasa sakit yang luar biasa. Dan mereka, jika tidak bertaubat, maka neraka jahanam telah menunggu mereka. Neraka jahanam telah menunggu mereka. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang terkena azab dengan istijrat ini bisa kufur, bisa keluar dari Islam. Dan kalau sudah menjadi orang yang termasuk kufur, maka bersiaplah untuk berada di neraka jahanam, khalidina fiha abadan. Kekal selama-lamanya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Dalam hadis Nabi SAW sahih, riwayat Ahmad, dikatakan, ya, apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seseorang hamba dari urusan dunia, dari apa yang mereka sukai, apa yang mereka cintai, padahal ia bersamaan dengan itu terus-menerus berbuat maksiat, maka ketahuilah bahwa itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj, diulur dan diulur. Seperti tadi yang saya katakan, semakin tidak sholat, semakin sehat badannya. Semakin tidak bersedekah, tidak berinfak, semakin kaya raya. Ya. Semakin berbuat dosa, semakin mudah urusannya. Dan mereka tertipu dengan itu semua. Tertipu dengan itu semua. Maka jangan mudah kita iri. Jangan mudah kita merasa kok orang-orang seperti itu, bahkan orang kafir itu dibukakan segala pintu kesenangan. Atau orang-orang yang masih mengaku dirinya muslim, tetapi dia berbuat dosa dan terus bertambah dosanya, tapi dia semakin baik kehidupannya. Ya. Kekayaannya makin melimpah ruah. Kedudukannya semakin tinggi. Hati-hati, kita tidak perlu merasa iri dengan yang demikian. Ya. Justru kita harusnya semakin waspada. Semakin waspada. Dan ini bagian daripada muhasabah kita sebenarnya. Jika Allah telah memberikan, dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia, segeralah kita introspeksi kepada diri kita. Ini istidraj atau bukan? Kalau kita semakin jauh, kalau kita semakin senang untuk berbuat maksiat, dan Allah terus memberikan, nah ini istidraj. Tetapi kalau kita semakin dekat dengan Allah, dan Allah memberikan, ya, hal-hal yang bersifat keduniaan semakin baik, ini adalah rahmat. Jadi bedanya tergantung bagaimana kita menyikapi dan berintrospeksi pada diri kita masing-masing. Jika kita merasa bahwa kita, ya, semakin diberikan kemudahan, ya, lalu kita merasa wah ini merupakan rahmat dari Allah. Tapi sementara kita jauh dan orang lain juga melihat kita semakin jauh, maka hati-hati. Kita telah tertipu dengan jebakan-jebakan dunia ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, istidraj adalah salah satu bentuk makar Allah. Allah juga punya dan bisa melakukan makar terhadap hambanya yang zalim. Kita lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Namrud, orang yang berkuasa, kaya raya, pandai. Ya. Haman, orang yang sangat cerdas. Semua apa yang mereka inginkan dengan mudah dapat. Tapi mereka termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah membuat makar kepada mereka ini. Mereka dibiarkan dalam kesenangan duniawi. Semakin jauh mereka dari kesadaran akan kesalahan mereka. Bahkan mereka semakin sombong. Bahwa aku begini karena memang kepandaian. Aku begini karena memang aku adalah orang yang dicintai Allah. Seolah-olah begitu. Sehingga Allah sangat kasih sayang dengan memberi segala apa yang aku inginkan. Padahal sejatinya mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Demikian selanjutnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyebutkan bahwa seseorang yang diberi nikmat tapi terus-menerus dalam kemaksiatan, seharusnya mereka waspada. Dan harusnya mereka merasa tidak aman. Ya. Karena nikmat itu bisa jadi merupakan azab. Dan ini azab yang banyak sekali orang tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya. Padahal ini merupakan sesuatu yang azab yang berat. Yang akan dirasakan oleh tiap-tiap kita yang tergoda dan tertipu dengan dunia ini. Tanda-tanda istijraj itu apa? Ya. Yang pertama, dia diberikan pintu-pintu kesenangan duniawi dengan mudah. Dia mendapatkan apa saja seolah-olah diberikan kemudahan. Ya. Apa yang mereka inginkan, mereka dapatkan. Dengan segala cara, halal, haram, nggak ada urusan. Ya. Sehingga mereka tidak sadar bahwa terus mereka menumpuk dan menumpuk dosa dan dosa yang semakin memberatkan dia dalam hisab kelak di akhirat. Atau bahkan siksa yang akan dia terima di dunia. Di mana Allah telah menetapkan kapan itu waktunya terjadi bagi dirinya. Allah membiarkan dia naik ke tangga-tangga kemaksiatan yang paling tinggi, kemudian dijatuhkan Allah, dan dia akan merasa inilah azab yang sangat menyakitkan. Yang kedua, mereka ciri-cirinya terus berbuat maksiat. Yang ketiga, hatinya semakin keras untuk menerima kebenaran. Semakin sulit untuk menerima kebenaran. Karena pada umumnya orang yang semakin kekayaannya berlimpah ruah, biasanya merasa dirinya sombong. Untuk menerima nasihat itu sulit. Bahkan maunya mereka lah yang senantiasa menasehati. Karena mereka merasa lebih kaya. Sulit orang-orang kaya itu menerima nasihatnya. Terutama kekayaan yang tadi berupa istidraj. Berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, surat An-Naml itu, surat 27 ayat 40. Pada saat Nabi Sulaiman diperlihatkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, dengan menjadikan beliau sebagai orang yang satu-satunya raja yang paling kaya raya di muka bumi ini dan tidak tergantikan dengan generasi berikutnya yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah merupakan karunia dari Tuhanku yang akan mengujiku apakah aku akan kufur dengan nikmatnya atau aku akan bersyukur dengan nikmatnya. Ini seharusnya yang menjadi sikap kita sebagai seorang mukmin. Apabila Allah telah memberikan sesuatu, maka bersyukurlah. Ya. Maka jadikan itu sebagai sesuatu yang ujian bagi kita ya. Apakah kita akan kufur atau kita justru akan bersyukur? Dengan apa? Dengan senantiasa mengingat nikmat Allah. Hada min fadli Rabbi. Ya. Ini adalah karunia dari Tuhanku
Dan ke aku itu tidak bisa apa-apa tanpa Allah memberikan pertolongan karunia-Nya kepada kita. Kita makhluk yang sangat lemah. Khalikal insana dha'ifa. Surat 4 ayat 28. Surat An-Nisa ayat 28. Kita manusia ini diciptakan Allah dalam keadaan lemah, tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak mempunyai apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu selayaknya orang-orang yang beriman harus selalu begitu. Menyikapi apapun yang diberikan Allah dengan bersyukur. Dengan bersyukur, bersabar. Bersyukur, bersabar. Dengan demikian kita insya Allah akan senantiasa dalam koridor yang benar. Dalam koridor yang diridhoi Allah. Ya. Kemudian ciri yang keempat orang yang diberikan istidraj ini adalah dia tidak akan menerima kesulitan atau musibah dalam kurun waktu tertentu alal afiyah atau ahlul afiyah. Betul-betul orang itu termasuk orang yang tidak pernah merasa kesulitan apa-apa, tidak mendapatkan musibah apa-apa, dan kita melihatnya sebagai orang-orang yang sukses dengan kasat mata. Ya, kita melihat seorang ini orang luar biasa ini, gitu ya, masih muda sudah luar biasa begitu. Tapi kita lihat kehidupan peribadatannya jauh daripada apa yang diharuskan dia lakukan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim ya terhadap fenomena istidraj ini? Seharusnya kita melihat ya, jangan pertama tidak boleh cepat iri dengan orang-orang yang sukses, tetapi sesungguhnya dia dalam ujian atau dalam uluran azab Allah yang namanya istidraj ini. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Apakah itu sedikit, apalagi banyak. Ya. Dan bahagia itu sederhana, kata ulama salaf itu ya. Bahagia itu adalah pada saat kita senantiasa bersyukur dengan apa yang diterimanya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur dengan apa yang diterima sebagai nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Musibah alhamdulillah ala kulli hal. Nikmat yang bukan berupa musibah alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihah. Semuanya judulnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena pada hakikatnya ketetapan Allah itu yang terbaik. Al-khair khiratullah. Pilihan Allah, ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Dan kita tidak lebih tahu ya tentang kita daripada diri kita sendiri, kecuali Allah lebih tahu dari diri kita. Jadi Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk kita. Diri kita itu tidak tahu. Ya, surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi ya apa-apa yang tidak kita suka itu justru itu yang lebih baik untukmu, kata Allah seperti itu. Dan boleh jadi apa-apa yang sangat kita cintai, sangat kita sukai, itu justru tidak baik untukmu. Aku lebih tahu daripada kamu, gitu ya. Aku maha tahu dan engkau tidak tahu apa-apa. Itu surat 2 ayat 216. Jadi kalau Allah memberikan sesuatu, itu Allah pasti lebih tahu tentang apa yang diberikannya itu terbaik untuk kita. Dalam suatu riwayat, ya, seorang sahabat minta didoakan kaya kepada Nabi SAW. Karena sahabat tahu doa Nabi itu makbul. Ya. Doa Nabi itu diijabah Allah. Tapi Nabi tidak mengabulkan keinginannya untuk berdoa itu. Berkali-kali dia minta. Terus mepet Nabi ya. Untuk apa? Untuk minta didoakan kaya. Sehingga Nabi pada akhirnya mendoakan dia supaya kaya. Nabi tahu bahwa orang ini tipenya kalau diberi kekayaan lupa dengan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Dan ternyata benar. Dia semakin lama ya, peternakan kambingnya semakin luas, semakin banyak bertambah. Akhirnya lama-lama sholatnya bolong-bolong. Yang biasanya luar biasa ya, ada di saf-saf yang terdepan, kemudian mundur, akhirnya tidak sholat,
sholatnya akhirnya sepekan sekali, Jumat saja akhirnya tidak sepekan sekali, ya, dan seterusnya akhirnya sama sekali dia ya menjadi orang yang istilahnya sangat jauh daripada watak seorang muslim atau mukmin. Dan itu istidraj. Itu istidraj. Ya. Kemudian apalagi ya sikap seorang muslim yang seharusnya dalam melihat fenomena istidraj ini, senantiasa kita introspeksi diri, bertaubat dan meninggalkan maksiat. Bukankah Nabi SAW itu senantiasa bertaubat dan beristighfar? Nabi yang dosanya yang telah lalu hari ini dan hari yang akan datang telah dihapuskan. Beliau adalah maksum. Itu 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Itu tidak terucapkan oleh Nabi SAW. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah aku dan aku bertaubat kepadamu. 70 sampai 100 kali dalam riwayat. Tiap hari. Kita siapa? Nabi bukan. Ya. Sahabat bukan, jauh kita dari makom-makom mereka itu. Tapi lidah ini, lisan ini, berat untuk mengucapkan istighfar. Apalagi bertaubat. Maka sikap seorang muslim harus selalu seperti itu. Banyak berintrospeksi, banyak beristighfar, dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Dan kita untuk bisa menjauhkan diri dari maksiat, kita butuh pertolongan Allah. Maka kita minta kepada Allah. Kita minta dengan doa-doa. Ya, dalam zikir pagi dan petang itu banyak doa-doa agar kita diberikan kekuatan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batil batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah gitu ya. Yang benar itu benar. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, berilah kekuatan untuk bisa melakukan yang benar itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batil batila warzuqna istinabah. Dan tunjukkanlah ya Allah yang batil itu, yang rusak itu, ya, yang akan berdosa, yang akan menjadikan dosa itu adalah sesuatu yang terlihat dengan jelas. Dan berilah kekuatan kepadaku agar aku bisa meninggalkan maksiat itu, agar bisa meninggalkan ya hal-hal yang bisa menjadikan dosa itu. Mohon pertolongan pada Allah. Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saja kita minta pertolongan. Kemudian terus menambah ilmu agar kita tidak mudah terpeleset. Dengan ilmu kita akan lebih memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang istidraj, mana yang rahmat. Semua dengan ilmu. Tanpa ilmu kita akan mudah ya diombang-ambingkan oleh hawa nafsu. Tanpa ilmu kita dengan mudah terpeleset, ya, terperangkap, terjebak dalam kemewahan-kemewahan dunia yang notabene itu semua adalah godaan-godaan dunia yang dibisikkan oleh syaitan dan anak buahnya. Ya. Carilah ilmu. Dan senantiasa orientasi kita adalah akhirat. Dunia itu sementara, akhirat selamanya. Jangan kita pertaruhkan kehidupan, keabadian kita di akhirat kelak dengan dunia yang hanya umur kita 60-70. Rata-rata. Baina sittin wa sab'in, kata Nabi SAW. Ya, hati-hati ya. Terutama teman-teman yang sudah masuk usia 40 ya. Itu usia di persimpangan jalan. Nabi SAW, semua Nabi dan Rasul, menurut riwayat itu diangkat di umur 40. Itu usia matang. Kalau kita di umur 40 masih terus berbuat maksiat, masih terus kita tidak sadar bahwa kita dalam ujian-ujian Allah, maka waspadalah, waspadalah. Ya. Di hadapan kita persimpangan jalan. Jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Dan semua jelas. Semua jelas. Ya. Maka
kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Lalu yang berikutnya, senantiasa bersabar dalam menerima ujian. Ya. Karena salah satu yang kata Nabi SAW, orang yang dicintai Allah itu akan diberikan ujian, akan diberikan musibah. Dan suatu ketika nanti, orang-orang yang ahlul afiyah, orang-orang yang senantiasa di dunia ini tidak pernah merasa sulit tadi, mereka akan iri pada saat di akhirat kelak melihat pahala orang-orang yang bersabar pada saat menerima musibah. Ternyata pahalanya luar biasa. Sampai orang yang ahlul afiyah ini, orang yang selalu merasa mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, merasa iri. Kenapa? Dia telah mendapatkannya di dunia yang tidak seberapa dibandingkan dengan kebahagiaan di akhirat. Dia melihat luar biasa. Orang yang bersabar menerima musibah itu pahalanya luar biasa. Sampai-sampai dia minta kepada Allah, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, ke bumi ini, untuk selalu tiap hari diberikan musibah. Tiap hari diminta diberikan musibah. Bahkan dalam suatu riwayat, bahkan kalau perlu digunting-gunting kulitnya. Dan akan bersabar. Kenapa? Dia melihat orang-orang yang bersabar dengan musibah. Dengan sabar, dengan ikhlas, bahkan bersyukur. Ya, itu menjadikan iri orang-orang yang jarang kena musibah. Dan kalau kena musibah juga, dia tidak bersabar. Karena balasan orang yang sabar dengan musibah itu luar biasa. Ya. Dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan ya, istidrak itu adalah bentuk jebakan, bentuk hukuman, azab yang ditangguhkan Allah dengan diberikan pintu-pintu kesenangan yang luar biasa. Kemudahan untuk menerima nikmat dunia. Sementara dia terus berbuat dosa, dan maksiat. Maka kita sebagai orang-orang yang terus diberikan peringatan oleh Allah ya dalam berbagai kajian ya, dalam berbagai majelis-majelis ilmu seperti ini, harusnya kita bersyukur dan terus kita merasa diri kita tidak aman dengan apa yang kita dapat itu. Ya, harus waspada. Apakah ini bentuk rahmat atau justru istidraj yang Allah berikan kepada kita? Ya. Oleh karenanya maka sekali lagi ya, kita yang diberikan kesempatan Allah dengan umur yang panjang, dengan umur yang masih ada di badan kita ini, dalam keadaan sehat ini, harusnya kita senantiasa menjaga nikmat ini. Pertama, gunakan untuk introspeksi dan bertaubat kepada Allah. Karena tidak satupun manusia yang namanya Bani Adam ini terlepas dari dosa dan salah. Kullu Bani Adam khata' wa khairul khata'unan at-tawwabin. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya anak manusia ini tidak mungkin lepas dari dosa. Tidak mungkin lepas daripada kekeliruan, kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang keliru atau salah itu adalah orang yang bertaubat. Maka jadikanlah umur kita yang masih dikandung badan ini untuk senantiasa introspeksi dan bertaubat. Ada beberapa ayat-ayat lain ya yang kurang lebih sejenis ya. Ya, di antaranya tentang istijraj ini ya. Surat 3 ayat 178. Janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa penangguhan waktu kami kepada kalian itu adalah baik bagi mereka. Sesungguhnya kami hanya menangguhkan mereka supaya mereka terus bertambah dosanya, ya, dan mereka akan terus merasakan nikmat itu, tapi sesungguhnya Allah dalam hal ini menghinakan dan mengazab mereka. Kemudian juga surat Al-Taubah, surat 9 ayat 55, janganlah harta benda dan anak-anak itu menjadi menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan harta benda dan anak-anak itu ya untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Ya, ini banyak ayat-ayatnya ya. Dan yang serupa itu ya banyak ya. Jadi ada sekitar 5-6 ayat yang berhubungan dengan istidraj ini ya. Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah ya. Masalah kita diuji di muka bumi ini adalah sebuah keniscayaan.
Surat Al-Mulk, surat 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya setiap kita ini ya pasti akan mengalami ujian. Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan maut wal hayat dan juga kehidupan itu semata-mata untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Ahsanu amal. Dan Fudail ibnu Iyad, salah satu tabi'in ya, yang sangat dikenal, itu menerjemahkan ahsanu amal ini adalah orang-orang yang paling baik, ya, paling baik amalnya, artinya paling ikhlas amalnya, dan paling sesuai amalnya dengan syariat. Paling sesuai amalnya dengan apa yang Rasul contohkan dan perintahkan. Dan ini juga yang difahami oleh salafus saleh, bahwa amal soleh itu diterima kalau memenuhi dua syarat ini, yaitu ikhlas, dan ikhlas hanya karena Allah saja, dan yang kedua harus ittiba'ur rasul, terutama dalam masalah agama. Ya, sehingga Nabi juga mengatakan ya, man amala amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, ya, melakukan perbuatan ya yang tidak ada contoh atau tidak diperintahkan Nabi SAW, ya, maka perbuatan itu adalah tertolak. Ya. Ini juga menjadi dalil tentang bid'ah. Jangan kita melakukan amalan-amalan, terutama dalam masalah agama, yang seolah-olah baik dan benar menurut kita. Baik dan benar itu menurut Nabi SAW dan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menurut kita. Ya. Jadi apabila kita melakukan suatu peribadatan, maka yang pertama kali ya kita harus introspeksi apakah amal ibadah kita ini yang pertama kita lakukan ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ujub, apalagi karena kesombongan, bukan. Dan yang kedua, apakah kita lakukan ini sesuai nggak dengan perintah atau contoh dari Nabi SAW? Kalau tidak, tinggalkan. Itulah yang selalu kita beragama dengan manhaj namanya. Beragama dengan cara beragamanya para sahabat. Ya. Selalu bertanya kepada Nabi, apakah ini benar? Itulah yang disebut dengan dalil. Beragama ini harus dengan dalil. Bukan dengan perasaan, bukan semata-mata dengan akal atau logik, tetapi dengan dalil. Ya. Dan yang dimaksud dengan dalil ini adalah Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat atau generasi terbaik umat ini. Nabi yang mengatakan, bukan kita ya. Khairun nas qurni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Ya. Generasi terbaik umat ini, umat ya, selama ada manusia ini, generasi umat ini, kata Nabi, yang terbaik itu adalah generasi saat Nabi dengan para sahabatnya itu hidup di muka bumi ini. Dan itu terbukti kejayaan-kejayaan Islam. 2/3 dunia dikuasai Islam pada era mereka. Dan yang kedua tabi'in. Tabi'in itu yang mengikuti sahabat. Bertemu dengan sahabat, meninggal dalam keadaan beriman. Kemudian tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang biasa disebut dengan salafus saleh. Ya, generasi terdahulu yang saleh. Dan mereka mendapat jaminan dari Allah, surat 9 ayat 100 yang disebut dengan radhiyallahu anhuma. Jadi kembali kepada istidraj ya, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jangan kita ya bermudah-mudah melihat kemewahan ya secara kasat mata yang diterima oleh orang-orang di sekitar kita dan kita iri ingin seperti mereka. Kita pelajari dulu siapa mereka itu. Ya. Karena kemewahan yang mereka terima ini jangan-jangan ini merupakan istidraj. Karena sesungguhnya barang siapa yang berpaling dari jalan Allah, Allah akan memberikan rasa sesak di dadanya. Rasa sempit di dadanya. Jadi meskipun kita lihat mereka kasat matanya, orang yang sukses, berhasil, dengan melimpah ruah, ya, kemewahan dunia, tapi pada dasarnya hatinya gelisah. Pada dasarnya hatinya sempit, seperti orang sedang mendaki gunung, di mana oksigen semakin lama semakin menipis. Ini adalah difirmankan Allah. Surat Toha, ya, surat 20 ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari Allah,
Tadi telah diberitahukan ya di surat 644, siapa yang berpaling, Allah akan berikan kesenangan. Tetapi di surat 21-24 ini, ya surat Toha ayat 124, siapa yang berpaling, meskipun tadi telah diberikan kesenangan, tapi hatinya sesak, hatinya sempit, kehidupannya bukan kehidupan yang berbahagia. Oleh karenanya janganlah kita ya sampai kita tertipu. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dengan godaan-godaan dunia ini. Kemewahan-kemewahan dunia. Bukan tujuan seorang muslim. Tapi tujuan kita, ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faz fawzan adzim. Yaitu kesuksesan yang hakiki itu dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan barang siapa yang selalu mensyukuri nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat 14, surat Ibrahim ayat 7. Jadi bersyukurlah selalu, bersyukurlah selalu. Apapun sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, kalau kita bersyukur, maka nikmat hati ini. Lega hati ini. Ya. Lega hati ini. Maka ada doa Rabbi shrahli sadri. Sadri, dada kita ini dilapangkan hatinya. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa ya. Di dalam surat apa itu? Toha, masih dalam surat Toha ayat 25-27. Kita minta kelapangan dada ya, sebagai salah satu bentuk syukur kita, Allah akan lapangkan dada kita. Meskipun kita tidak secara kasat mata orang-orang yang sukses secara duniawi, tapi kita termasuk orang-orang yang bahagia di dalam hati kita. Bukankah kita mencari kebahagiaan di muka bumi ini? Bukan mencari sesuatu yang sifatnya keduniaan, yang sifatnya kasat mata, materialistik ya, yang semuanya itu ya pertama akan menjerumuskan kita dalam bentuk istidraj ya azab Allah yang ditangguhkan, dan kita tiba-tiba sekonyong-konyong kita akan merasakan azab Allah, bahkan mati bisa jadi dalam keadaan su'ul khatimah, tetapi kita bahagia dengan apa yang Allah berikan. Ya, aku liqauli hada wastaghfirullahu li wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Silakan dipandu untuk tanya jawab Mas Fadil. Silakan Mas Fadil. Ya, baik. Teman-teman, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Pertanyaan bisa langsung buka mic-nya atau juga bisa dituliskan dalam kolom chat ya. Nanti bisa biar saya sampaikan. Baik, teman-teman, yuk untuk teman-teman yang mungkin ada keresahan hati, bisa langsung ditanyakan. Silakan ya. Ya Ustaz, mau tanya Ustaz. Iya, tafadhol. Ini Ustaz, kaitannya dengan ciri-ciri kena istidrat itu seperti apa sih Ustaz? Konkretnya ya, karena itu penting tuh Ustaz, supaya kita juga tidak lalai ya. Mungkin itu Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Barakallahu fiik, Pak Ideal. Semoga Allah memberkahi antum, keluarga antum, dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi telah saya sampaikan ya, ciri-ciri istidraj itu ada beberapa. Yang pertama, orang-orang yang dibukakan kesenangan yang luar biasa, justru semakin dia jauh daripada Allah, ya, jauh daripada Quran dan Sunnah, justru kehidupannya semakin mewah, gitu ya. Semakin berlimpah ruah dengan kemewahan dunia, ya. Jadi orang-orang seperti ini itu orang-orang yang memang sepertinya dia merasa, wah ini jalan yang benar nih. Karena justru saya tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, itu justru saya mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan kemewahan dunia itu. Apakah harta bentuknya, jabatan dan lain sebagainya, ya diberikan kemewahan dan dengan cara yang mudah gitu. Kemudian terus-menerus menikmati perbuatan maksiatnya. Ya, menikmati perbuatan maksiatnya. Justru dia akan mengulang dan terus mengulang. Karena apa? Dia sudah berbuat maksiat, dia menikmati kemaksiatan, bahkan diberikan seolah-olah
bonus ya dari perbuatan maksiatnya itu dengan kemewahan-kemewahan dunia lainnya. Dan yang berikutnya, sulit untuk menerima nasihat. Karena dia dengan seperti itu seolah-olah, loh ini yang benar. Kamu kan ingin harta, lah saya dapat harta ini. Meskipun dengan cara yang tidak seharusnya dia dapatkan. Jadi sulit menerima. Kalau kita nasihat, jangan begitu dong, kamu ini begini dan begitu ya. Tetapi nyatanya buat dia, ya itu bukan itu gitu. Justru dia merasa ini adalah sebuah hal yang kasih sayang Allah gitu. Nah, jadi itu. Kemudian yang berikutnya, ya dia jarang atau bahkan mungkin tidak menerima lagi musibah-musibah gitu. Nah, jadi kalau kita sudah seperti itu, seyogianya kita harus berhati-hati ya, harus waspada, ya, harus introspeksi. Ya, seperti yang tadi saya contohkan Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau itu justru mendapatkan ya kemewahan yang luar biasa sebagai seorang raja yang tidak ada lagi raja setelah itu, ya, yang lebih kaya dari dia, lebih mewah dari dia, tapi apa yang dikatakannya? Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah semuanya adalah karunia dari Allah yang Maha Besar. Yang bisa menjadikan aku kufur kalau tidak bersyukur dan bisa menjadi aku orang-orang yang pandai bersyukur. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi. Ya. Ini contoh buat kita. Nah, kalau kita mendapatkan karunia dari Allah, kita introspeksi. Ini bentuk ini apakah azab dalam bentuk istidraj atau rahmat ya dari Allah. Nah, kalau rahmat tentu ya kita mendapatkannya dengan cara yang benar. Ya, kalau kita cheating, curang, mendapatkan sesuatu yang itu adalah dosa, sesuatu itu yang melanggar syariat. Meskipun dengan itu kita mendapatkan sesuatu ya yang melimpah ruah dalam kemewahan dunia, hati-hati. Hati-hati. Karena janji Allah itu benar. Innallaha la tukhliful mi'ad. Pasti. Kalau Allah mengatakan akan aku jatuhkan dia, akan aku berikan siksa, hina, dina, azab yang pedih bagi orang-orang yang istizraj itu, maka jangan sampai kita bermudah-mudahan tergoda dengan dunia sehingga kita melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Wallahu alam seperti itu Pak Ideal. Silakan yang lain. Silakan. Atau lewat kolom chat juga boleh kalau memang ada. Silakan ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya tambahkan ya beberapa hazanah pengetahuan tentang godaan harta ini. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surat At-Taghabun, ya, surat At-Taghabun itu surat ke-64 ya. Itu tentang bagaimana Allah menceritakan tentang godaan dunia ini sampai termasuk untuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita hidup ini untuk siapa? Kebanyakan kita kan hidup untuk keluarga kita, bukan anak-anak, istri-istri kita ya, dan sebagainya. Tapi Allah mengatakan di sini, surat 64 ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu akan ada yang menjadi musuh bagimu. Coba bayangkan. Jadi bukan orang jauh ya, yang berpotensi menjadi musuh kita. Apakah musuh itu dalam arti memprovokasi kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang keliru? Atau dia menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lain? Kita lihat bagaimana Nuh alaihissalam, Lut alaihissalam, istri-istrinya ini, bahkan anaknya ini durhaka kepada mereka. Mereka seorang nabi, yang tentunya seorang yang soleh, yang mendidik anak dan istrinya, tetapi tetap Allah ingin memberikan contoh. Jangan kita buru-buru merasa aman. Terus tarbiyah itu harus terus berjalan. Tarbiyah ya, bagaimana cara mendidik ya, cara mengingatkan terus ya.
kepada anak-anak kita, istri-istri kita. Ya, sehingga jangan sampai mereka ini justru menjadi musuh bagi kita. Ya. Meskipun musuh itu bisa saja merupakan partner kita dalam kemewahan, tapi partner kita dalam kemewahan itu yang mereka lakukan adalah menyeret kita untuk bermewah-mewahan dengan cara bermaksiat kepada Allah. La ta'atan makhluk li maksiatillah. Tidak ada taat kepada makhluk dengan bermaksiat kepada Allah. Nggak ada. Jadi kalaupun sampai orang-orang terdekat kita, anak-anak, istri-istri kita, menggoda kita untuk mendapatkan ya kemewahan dunia dengan cara yang salah, dengan cara yang berdosa, dengan cara yang bermaksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada mereka itu. Tidak ada. Ketaatan kita monoloyalitas, yaitu hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Oleh karenanya maka berhati-hatilah kita. Orang yang paling dekat dengan kita pun berpotensi menjadi musuh bagi kita. Kemudian yang ayat ke-15-nya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanya sekedar ujian, hanya sekedar cobaan, hanya sekedar titipan dari sisi Allah. Ya, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi jangan lupa ya, kemewahan dunia ini sementara. Sangat sementara. Dan itu akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita di kubur nanti adalah amal kita. Amal kita. Keluarga, harta akan kembali. Tapi yang akan menemani kita sampai di alam kubur nanti, amal kita. Maka mari, saya mengingatkan kepada diri pribadi, keluarga saya, dan juga kepada semua sahabat-sahabat saya, ya terutama dalam majelis ilmu Sentana Mengaji ini, ayo teruslah kita saling mengingatkan ya untuk senantiasa jangan sampai kita tergoda dengan tipu daya dunia yang menjadikan kita melupakan waktu ini hanya untuk dunia. Wal asr innal insana lafi khusr. Ingat waktu itu akan menjadikan semua manusia dalam kerugian, semua. Apakah orang beriman, orang kafir, semua kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Illalladzina amanu wa amilus salih, beriman dan beramal saleh. Yang tadi ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi, tawasau bil haq, tawasau bil sabr. Yang saling mengingatkan seperti kita di hari Jumat ini dan dalam jadi dengan demikian saudaraku yang saya cintai karena Allah, mari kita senantiasa berbekal diri bahwa kehidupan itu tidak satupun orang yang tahu kapan kita akan mati. Di mana kita akan mati. Dengan cara apa kita akan mati. Tidak akan tahu. Dan mati itu akan mengejar kita dimanapun kita berada. Surat Luqman, surat 31 ayat 34. Atau surat Luqman ayat terakhir itu. Tidak akan ada yang tahu. Tetapi sementara itu syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda kita dan menggoda kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terlupakan. Berdaya. Ya. Dengan demikian istidraj harus kita lihat sebagai sebuah azab, sebuah jebakan. Ya. Dan itu banyak sekali kita lihat, banyak sekali. Berapa banyak yang orang-orang yang kita sebut sebagai ustadz di akhir daripada kehidupannya menjadi su'ul khatimah. Karena kehidupan dunia yang glamor itu sudah sangat sulit ya untuk dihindari, kecuali dengan keimanan yang teguh. Dan keimanan yang teguh ini bisa kita dapatkan kalau kita selalu dekat dengan Quran dan Sunnah, bergaul dengan orang-orang saleh, dan senantiasa kita beristighfar kepada Allah. Karena salah itu pasti, dosa itu pasti akan kita lakukan, ya meskipun dengan tidak sengaja. Tetapi kalau kita beristighfar dan bertaubat, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Barangkali itu ya. Kalau masih ada 1 menit. Kalau tidak ada, kita akan sudahi saja ya tausiah kita atau kajian kita pada Jumat sore hari ini. Baik, Ustaz, terakhir Ustaz, untuk istidrat itu apakah hanya untuk kaum muslimin atau yang non muslim juga istilahnya dikenal dengan istidrat, Ustaz? Iya. Untuk semuanya. Baik orang-orang yang kafir, orang-orang yang mukmin itu juga
dikenal dengan cara itu. Kenapa? Orang kafir kan juga sebetulnya masih diberi kesempatan. Ya, apabila dia mendapatkan hidayah, masih diberi kesempatan. Ya, maka istidrak ini juga berlaku untuk mereka. Bahkan untuk mereka itu jauh lebih, ya seperti tadi, ya orang-orang yang lebih mudah untuk melihat bahwa ya dia nggak ada aturan, ya apalagi ya mereka, kita yang masih ada aturan sudah tertipu dengan segala kemewahan dunia. Apalagi mereka yang sudah tidak mempunyai aturan-aturan halal haram, bagi mereka makin sulit untuk bisa mendapatkan hidayah, ya karena seperti tadi, ya mereka merasa ya ini yang benar bagi mereka, karena kehidupannya orientasinya dunia saja. Begitu dia sukses, ya sudah, itulah kehidupan yang benar menurut mereka. Ya, padahal mereka ya akan mendapatkan azab. Apalagi kalau mereka tidak mendapatkan hidayah dan masuk Islam, orang-orang kufur, orang kafir itu adalah khalidina fiha abadan. Ya bahkan mereka berada di keraknya neraka, neraka hawiyah. Surat 4 ayat 145. Itu jelas tuh disebutkan orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik dan musyrik itu akan menempati neraka di keraknya. Ya, finnari jahannam khalidina fiha abada. Ya, fiddarkil asfal, keraknya neraka. Demikian Pak Ideal, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Wa iya, wa iya. Barangkali cukup ya Pak siapa? Mas Fadil. Baik Pak, karena memang waktunya juga baik Pak, karena memang waktunya juga sudah jam 5 lewat, mungkin kita sudah aja ya Pak ya. Terima kasih Pak Salim atas ilmunya di sore hari ini, sangat luar biasa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah menghadiri kajian kita sore hari ini. Baik Ustadz, mungkin untuk penutup doa, silakan Pak Ustadz Salim. Ya, baik, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam juga jangan sampai kita lupakan. Hari ini hari Jumat, kata Nabi SAW, banyaklah berdoa. Antara asar dan maghrib itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka barang siapa yang berdoa, saat-saat inilah ya saat dikabulkannya doa. Bagi orang yang sedang sakit, berdoalah semoga kita semua mohonkan kepada Allah agar yang sakit dapat disembuhkan. Bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, berdoalah agar Allah berikan kemudahan ya dalam mencari jalan keluarnya. Karena Allah menjanjikan ya, yang barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi manfaatkan waktu yang sempit ini antara asar dan maghrib ini untuk perbanyak ya sholawat dan salam kepada Nabi SAW, perbanyak doa-doa. Ini doa yang masyhur ya, doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai detik-detik ini justru kita gunakan untuk hal-hal yang logoi, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ngobrol sana, ngobrol sini, gibah sana, gibah sini, rugi, rugi. Maka jangan kita manfaatkan waktu yang sedikit ini kecuali untuk menambah ya bekal-bekal kita di akhirat kelak. Saya kira itu saja ya, semoga ya apa yang kita dapat yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kalau ada kesalahan, kekeliruan baik sengaja maupun tidak, saya mohon ampun kepada Allah karena semata-mata keterbatasan ilmu saya ya dan kelalaian saya sekali lagi mohon ampun dan beristighfar kepada Allah. Dan juga kepada teman-teman sekalian, kalau ada kekeliruan, kesalahan mohon dimaafkan. Semata-mata sekali lagi memang karena keterbatasan ilmu, dan semoga kita senantiasa dijaga Allah dan husnul khatimah, istiqomah di atas jalan Allah dan husnul khatimah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya insyaallah pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, makasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya juga izin live ya. Bangga Bu Ya. Sri.